Kemudian bagaimana persentase penggunaan ruang dan das di Kota Jayapura. Kita lanjut saja Pak ya. Ini peta administrasi kota penduduk. Jadi mengapa saya harus munculkan seperti ini? Mungkin agak kecil di depan ya. Jadi yang warna hijau itu jumlah penduduknya 0 sampai 4.321. Misalkan itu di Nafri, AB Pantai, Koyakoso, Kampung Koya Barat itu 4.322 sampai 8.640. Ini sumbernya dari BPS ya, BPS Kota Jayapura. Nah, artinya ini mau menunjukkan bahwa jika terjadi suatu bencana, nah mana dampaknya? Yang paling banyak penduduknya itu kan ternyata di warna merah itu. Entrop, AB Pura, ya atau Kelurahan Gurabesi, itu semua yang paling banyak. Amadi, itu penduduknya yang paling banyak di dalam satu Kota Jayapura ini. Jadi itu antara 17.285 sampai 21.805. Ini data 2018, tidak tahu 2022 ini. Ancaman terbesar Kota Jayapura ini adalah bonus demografi. Penduduk tambah banyak, tapi ruang semakin terbatas. Sekarang bagaimana mengatur manusianya tinggal dalam ruang yang terbatas itu? Apa solusinya? Ini di depan kita. Hutan bakaunya ditimbun, bikin jalan, bikin perumahan, bikin kantor. Sekarang ke depan pengembangan provinsi, kantor-kantor provinsi nanti di sepanjang jembatan merah ini ke atas sana, ke arah Holtekam. Apakah ada pengaruhnya terhadap lingkungan? Oh, sangat berpengaruh. Bulan lalu teman-teman di biologi Uncen itu bikin penelitian tentang kualitas air, kualitas ya macam-macam lah biologinya. Dan ternyata memang sudah masuk dalam tingkat memprihatinkan. Itu dikomparasi dari sebelum adanya jembatan merah dengan pembangunan di sepanjang Holtekam ini. Kalau berdasarkan data itu, ini dari data biologi loh, itu berarti memang ada gangguan kan, ada yang terganggu di situ. Nah, itu kita bicara biologinya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini penduduknya yang paling banyak di situ, di Entrop ya, warna merah. Karena paling banyak penduduknya, kita lihat lagi bagaimana topografinya. Nah, ini saya masukkan sedikit data gempa bumi. Jadi data gempa bumi dan di Jayapura dan sekitarnya ini dalam kondisi dalam satuan magnitud ya, magnitud. Kalau kita lihat yang warna merah itu adalah skala 5 sampai 6,5 skala Richter. Artinya itu paling banyak munculnya ada di Danau Sentani, kemudian 2 titik itu di Siklop. Itu tahun 2014. Nah, ada yang bulat-bulat warna merah hitam putih hitam itu kayak bola itu kalau di ilmu geofisika itu dibilang mekanisme vokal. Jadi menunjukkan apa jenis tektonik yang bekerja. Kalau dia model yang kayak ini tahun 2006 yang di ujungnya Siklop ini bagian utara, ini yang kita biasa bilang strike slip atau sesar geser. Ini terjadi 2006, artinya penyebab dari gempa tersebut. Ada juga pemahaman yang kadang-kadang keliru. Jadi kalau kita duduk, jadi ada cerita lucu beberapa minggu lalu, sempat ada mungkin adik-adik rasa gempa, saya tinggal di Wena, ada beberapa kali rasa gempa. Itu ketika dilihat laporan dari BMKG, itu adalah mungkin 5, sekian skala Richter. Kemudian kedalamannya lebih dari 100 kilo. Ada yang getarannya besar sekali kita rasa, ternyata di skala Richter dia punya nilai itu cuma 4 sekian. Jadi kalau kita melihat ya skala magnitud itu, kita tidak boleh hanya memperhatikan nilai berapa skala Richter, tapi yang Anda perhatikan itu adalah kedalamannya. Semakin dangkal, maka semakin besar getaran yang merambat di permukaan bumi. Jadi kalau kita rasa goncangannya akan semakin besar kalau dia di hiposentrumnya lebih dangkal, misalkan kurang dari 10 kilo, itu pasti tak bongkar di atas itu. Atau lebih dari 5 kilo, kayak kemarin di Padang. Kurang dari 5 kilo, tapi skala Richternya kecil, cuma 3,8. Tapi karena dia dangkal, maka perambatan energinya itu lebih terasa di permukaan. Beda dengan walaupun dia 6 atau 7 skala Richter, tapi kalau dia lebih dari 100 kilo, itu tidak terasa di permukaan. Yang rasa cuma alat. Ya itu yang kadang-kadang di Jayapura ini besar memang nilai skala Richternya, tapi agak dalam. Bersyukurnya untuk itu. Nah, mengapa seperti itu? Kalau kita lihat Pulau Papua, bicara secara
negara ya, Papua kan masih bagian dari NKRI. Bagian dari Pulau Papua yang tidak punya gunung api itu cuman Papua, Provinsi Papua. Sekarang sudah banyak provinsi. Ya Pulau Papua lah, setengahnya. Tapi PNG itu berjejer gunung api dari perut sampai ke bawah, sampai ekor. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Saya pernah cerita berapa kali dengan teman-teman di DPR. Itu sudah dilarikan ke politis. Pertanyaannya, apa hubungannya gempa bumi, gunung api dengan politik? Iya tuh. Ada hubungan apa politik bilang kenapa hanya Jawa yang punya gunung api, Papua tidak punya gunung api? Ini menurut saya untuk level kepala wakil anggota dewan ini menurut saya sangat memilukan gitu. Kenapa PNG? Itu PNG itu dianugerahi Tuhan karena punya gunung api. Kita nih Papua mungkin karena apa-apa, itu macam-macam lagi. Padahal ceritanya begini. Jadi tumbukan itu ketika masuk di Pulau Papua itu dia miring ya, miring. Jadi ceritanya miring masuk. Yang masuk di wilayah Papua itu dia tidak tembus sampai namanya lapisan astenosfer yang isinya magma. Yang tembus itu di bagian PNG-nya. Jadi yang robek permukaan karena robek makanya gunung api keluar. Ada magma keluar berupa letusan gunung api. Sehingga di sepanjang perut dari pegunungan tengah itu PNG itu ada dijumpai gunung api. Nah, tapi di Papua tidak dijumpai. Yang ada prosesnya namanya obduksi. Buktinya apa? Itu pegunungan tengah. Namanya pegunungan tengah, dia naik tapi dia tidak ada magma gitu, tidak ada gunung api. Kemudian siklop. Nah, itu artinya informasi saja untuk adik-adik semua. Bayangkan kalau di Papua juga ada gunung api, kita punya bencana itu double. Sudah gempa, banjir, longsor, gunung api lagi, bagaimana apa yang terjadi itu. Apalagi kalau kita bayangkan siklop itu gunung api. Wah, mati. Apalagi saya tinggal lewat, mungkin saya pertama lewat. Karena paling dekat tuh. Nah, ini yang saya bilang bukannya kita bersyukur tuh. Artinya kan kita tidak pernah bencana itu. Banjir saja dengan longsor kita sudah keteteran, apalagi tambah bencana yang lain. Itu mungkin di situ adilnya semesta. Kita lanjut ya. Nah, ini analisis perambatan gelombang. Jadi ada ilmunya. Jadi VS30 itu rata-rata kecepatan gelombang dari permukaan hingga 30 meter di bawah permukaan. Artinya data ini direkam sama teman-teman di BMKG. Tapi kalau ini datanya saya ambil dari USGS. USGS itu Badan Geologinya Amerika lah. Jadi United States Geological Service. Jadi dia punya data seluruh dunia. Jadi bayangkan gini, saya mau ambil data di Yahukimo. Saya bukan ambil data dari Jakarta. Nama saya Marcelino Yonas. Jadi sehari-hari saya itu sebagai tenaga pengajar di jurusan Geologi Pertambangan Uncen. Kemudian di organisasi kami di Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pengurus Daerah Papua, saya sebagai sekretaris. Saya sangat puas ya, dengan kegiatan seperti ini karena menurut saya inilah salah satu bentuk ya saya bisa katakan kampanye kita atau sharing kita terkait tentang bagaimana pentingnya mengenal bumi Jayapura, khususnya kota Jayapura, terkait dari sisi potensi kebencanaan. Nah, harapan kita atau harapan saya pribadi, adik-adik setelah berdiskusi tadi bisa banyak hal yang bisa kita gali bersama, khususnya bagaimana kita mulai dari diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagai salah satu penyebab banjir di kota Jayapura. Mungkin kesannya langkahnya kecil tapi efeknya itu sangat besar di kemudian hari. Harapan saya juga dari pemaparan terkait penggunaan lahan, kemudian potensi-potensi bencana geologi di kota Jayapura, adik-adik bisa dapatkan value atau hal-hal baru yang ke depan bisa membuat adik-adik untuk semakin menyadari bahwa ya Jayapura ini adalah rumah kita bersama. Kalau siapa lagi yang bisa jaga kalau bukan kita? Kita pilih pemimpin yang memang betul-betul peduli dengan kondisi yang terjadi saat ini di Jayapura. Dan ya harapan terakhir saya adalah adik-adik ini bisa semakin mengenal bahwa kita berada memang di daerah bencana. Jadi upaya mitigasi dan pemahaman terkait kondisi bencana, kondisi kota Jayapura itu sangat penting untuk adik-adik mereka ketahui. Mungkin begitu saja. Oke, terima kasih Pak. Jadikan bumi layak huni, mahasiswa Papua.